Suara saya apa terdengar dengan jelas? Dengar Mbak Fitri. Ya, alhamdulillah. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Yang kami hormati Ustazah Siti Fathia Khotib LCMA. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terdengar Mbak Fitri. Terdengar Ustazah. Apa kabar Ustazah? Baik. Semoga sehat ya Ustazah ya. Amin, alhamdulillah, amin. Dan yang kami hormati Bapak dan Ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim kami. Bapak dan Ibu sekalian, dalam mengawali kegiatan siang hari ini, marilah kita terlebih dahulu kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang tentunya berkat karunia dan rahmat dan kasih sayangnya kita semua bisa berkumpul bersama dalam acara kajian bulanan Metro Data. Sholawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan semoga kita umatnya akan mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, terima kasih banyak kehadirannya. Semoga senantiasa diberikan kesehatan agar dapat selalu hadir pada acara kegiatan rutin dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya membacakan susunan kajian siang hari ini. Untuk agenda pertama yaitu pembukaan dipimpin oleh saya, Fitria Handayani, lalu dilanjutkan dengan agenda kedua pembacaan surat ayat suci Al-Quran yaitu surat Al-Baqarah ayat 183 dan 186. Dan agenda ketiga kita akan mendengarkan tausiah oleh guru besar kita Ustazah Siti Fathia Khotib LCMA. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dan doa sebagai penutup. Dan dalam mengawali kebersamaan kita pada siang hari ini, izinkan saya membuka dengan membaca Ummul Quran Surat Al-Fatihah dengan harapan semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan dilimpahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala haziniya wa ala kulli niyatin salihah bibarakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Agenda berikutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183 dan sampai dengan 186 oleh Qori Mas Rijal dan Sari Tilawah oleh Mbak Neni. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Suara saya sudah terdengar, Mbak Fitri? Baik. Baik teman-teman sekalian, izinkan saya untuk membacakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 184 dan 185. Maaf, 185 sampai dengan 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, kemudian dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih kami ucapkan kepada Mas Rijal dan Mbak Neni yang telah memimpin pembacaan surat Al-Baqarah ayat 185 dan 186. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampailah kita kepada agenda inti Maidatul Hasanah tentang esensi puasa Ramadan sebagai keharmonisan berumah tangga oleh guru kita Ustazah Siti Fathia Khotib LCME. Kepada Ustazah Siti Fathia Khotib LCME kami persilakan Ustazah. Baik, terima kasih Mbak Fitria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dan alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki Ramadan hari ke-12 atau ke-13 ya? 12 ya. Kita sama ya tahun ini insyaallah. Di 12 semuanya, mudah-mudahan semua teman-teman yang hadir hari ini doa-doanya dikabulkan, semua yang kita minta Allah berikan, yang terbaik tentunya, dan mudah-mudahan hajat kita terpenuhi, dosa kita diampuni, dan semoga ketika Ramadan usai kita mendapatkan sertifikat takwa karena kita akan memasuki sebuah kampus, sebuah universitas Ramadan di mana jamuannya banyak, bonusnya juga besar. Kalau kita tidak memanfaatkannya, khawatir kita akan mengisi Ramadan dengan sia-sia. Semoga Allah berikan kita kesehatan sehingga bisa maksimal ibadah di bulan Ramadan dan semoga kita berbuat takwa. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarga dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Bulan Ramadan adalah bulan di mana menservis keluarga dan itu disontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak amal ibadah yang bisa kita lakukan, namun dari sekian ibadah yang paling sering beliau lakukan dan paling baik adalah
bagaimana beliau menservis keluarga. Maka ketika kita memasuki hari-hari yang masih ada, tersisa kurang lebih 17 atau 18 hari lagi, jangan sampai kita menyanyiakan Ramadan kita tahun ini, karena kita tidak pernah tahu apakah Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir atau Ramadan yang kesekian gitu ya. Bahkan kita berharap sekali Ramadan ini kita ingin mengisi lebih bermakna lagi, lebih baik lagi. Harapannya kita bisa mentransfer frekuensi kita, bisa mentransfer suhu kita gitu ya, suhu ibadah tentunya kepada keluarga besar kita, terutama kepada pasangan dan anak-anak kita. Mengapa? Karena kita ingin masuk ke dalam surga bersama mereka. Kalau kita liburan saja ingin membawa mereka apalagi ke surga, tentunya kita ingin sekali memasuki pintu surga Ar-Rayyan ini bersama anak-anak cucu kita dan keluarga besar kita insya Allah. Semoga Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Saat kita melihat bahwa betapa banyaknya jamuan Allah dan pahalanya dilipat gandakan, maka kurang lebih ada 5 yang bisa kita amalkan gitu ya. Yang pertama adalah tingkatkan puasa kita dari level umum ke level khusus. Jadi level yang sebelumnya mungkin kita puasanya level umum gitu ya, di mana orang berpuasa di level ini itu hanya menahan lapar, dahaga, dan hubungan intim, that's it. Tapi kalau kita lihat orang-orang di kelas 2 itu dia mampu gitu. Karena dia levelnya bukan level umum lagi gitu ya. Orang-orang yang ibadah di kelas 2 itu levelnya level khusus gitu. Jadi kalau orang kelas 1 levelnya level umum hanya menahan lapar, dahaga, dan hubungan intim, sementara di level kedua gitu ya, kita akan mendapatkan orang-orang yang menduduki level khusus. Nah, level kedua ini yang kita kejar gitu. Kenapa? Karena kalau dari tahun ke tahun umum saja nggak pernah ada penaikan, tidak ada peningkatan gitu ya. Kita merasa sayang sekali gitu. Ramadan tahun ini sama lagi dengan Ramadan kemarin gitu. Maka kita ingin sekali Ramadan tahun ini kita mengisi dengan lebih baik lagi, maka level kita di level nomor 2, yaitu level orang-orang khusus. Bagaimana orang-orang khusus? Orang-orang khusus itu selalu berusaha gitu ya, bagaimana dia menjaga hal-hal yang membatalkan puasa dan yang merusak pahala puasa. Kenapa? Karena yang merusak pahala puasa ini yang membuat kita lelah. Kita cuma dapat lapar dan dahaga saja namun tidak mendapatkan pahala. Maka orang-orang di level kelas 2 ini selalu menjaga bagaimana agar puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa kita tidak mengejar level ketiga, yaitu ke level istimewa, karena kita tidak mampu. Level istimewa adalah levelnya para sahabat, salafus soleh, di mana Ramadan buat mereka adalah momen yang luar biasa. Jadi hati mereka, pikiran mereka gitu ya, semuanya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak mengejar level kelas 3 karena kita tidak mampu. Orang-orang istimewa ini tidak akan pernah melakukan hal-hal yang wasting time, yang tidak bermanfaat gitu ya. Maka disitulah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat jika pulang dari masjid, jika pulang dari ibadah gitu ya, ibadah sunnah dan wajib, mereka langsung membantu istri mereka di dapur. Bayangkan selevel Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, mereka masih membantu istrinya di dapur. Sama halnya ya buat teman-teman di Petrodata, pasti bantu istrinya gitu ya. Entah bantu mentahnya, entah bantu tenaganya, atau juga membantu dengan doa-doa yang tulus gitu. Maka level kelas 3 ini kita tidak mampu dan mereka bisa menghatamkan Al-Quran satu malam satu kali, satu hari satu kali. Berarti sehari semalam mereka hatam 2 kali dan kita nggak mampu gitu ya. Maka ibadah yang kita lakukan bersama-sama di bulan Ramadan ini, puasanya harus berbeda dengan puasa tahun lalu. Kenapa? Kita harus mentransfer rasa nikmat ini gitu ya kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita, kepada pasangan kita. Maka kita ajak mereka berpuasa, bukan hanya kita yang di level kelas 2, tapi kita ajak pasangan kita juga. Kita ajak anak-anak kita juga bagaimana agar mereka bisa memposisikan diri di level kelas 2. Apa yang kedua selain puasa di level kelas 2? Yang kedua adalah bagaimana kita mengajak mereka sholat berjamaah.
Kalau misalnya anak laki-laki atau suami kita, baiknya pergi ke masjid. Tapi kalau kita sebagai perempuan atau anak perempuan itu bagusnya di rumah. Namun tidak terhalangi untuk dia tetap beribadah di masjid. Apa kata Rasulullah, jangan halangi anak-anak perempuanmu dan istri-istrimu untuk sholat di masjid gitu ya. Kalau kita mau dapat pahala berjamaah maka kita ke masjid. Tapi kalau kita pengen dapat afdoliyahnya, keutamaannya, maka kita bisa sholat di rumah. Karena perempuan itu paling baik ya sholatnya di rumah gitu ya. Nah, tarawih ini jangan ditinggal lantaran gitu ya. Dengan tarawih ini dosa-dosa masa lalu kita terhapus gitu. Jadi bukan hanya puasa yang mampu menggugurkan dosa-dosa masa lalu, tarawih pun gitu ya, tarawih pun mampu menggugurkan dosa-dosa masa lalu. Maka ajak istri atau suami dan anak-anak kita salat tarawih berjamaah, berharap apa? Berharap dosa-dosa kita sekeluarga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangun suasana yang indah gitu ya. Bagaimana tarawih itu menjadi kebutuhan. Tarawih apa artinya? Tarawih itu artinya roha, dari kalimat roha, istirahat gitu. Jadi para sahabat istirahatnya sholat, Masya Allah ya. Kalau kita kan istirahatnya jadi kaum rebahan, sambil megang HP gitu kan, menikmati tayangan-tayangan yang ada gitu ya. Dulu kita mungkin bertanya-tanya, mengapa para sahabat dan salafus soleh bisa berjam-jam di depan Al-Quran gitu ya, bisa berjam-jam menikmati gitu ya hubungan mereka dengan Al-Quran. Sama mungkin kalau kita berjam-jam dengan gadget kita gitu ya. Kenapa di gadget itu kan ada YouTube, ada IG, Facebook gitu ya, TikTok, apapun ada di sini gitu. Sehingga kita bisa berjam-jam menikmati fasilitas yang ada di gadget, bisa menikmati aplikasi apapun yang ada di gadget. Nah, para sahabat menikmatinya Al-Qur'an gitu. Sehingga mereka itu kalau sudah berinteraksi dengan Al-Qur'an itu bisa berjam-jam gitu ya. Nah, kita bangun bagaimana anak-anak kita pun melakukan hal yang ketiga. Selain taraweh, kita ajak anak-anak untuk membaca Al-Quran bersama-sama. Kalau ada WA group gitu ya, itu ada laporan tuh Ramadan ke pertama, kita dapat berapa juz gitu ya. Banyak aplikasi lah ya di WA group itu, misalnya kalau bisa selesai setengah juz motor, 1 juz dapat hadiah mobil gitu kan, ada kan. Kalau dapat 2 juz, 1,5 juz misalnya pesawat, dan yang 2 juz dapat kapal pesiar, itu anak-anak senang banget dapat aplikasi itu gitu. Jadi kita hadiahi hanya gambar, ya kita berharap ini adalah fasilitas yang akan Allah berikan di surga gitu. Jadi memotivasi anak-anak dan pasangan itu bisa dengan aplikasi-aplikasi yang ada di gadget. Jadi harapannya apa? Harapannya mereka termotivasi. Boleh nggak sih ngasih reward untuk anak-anak kita? Silahkan. Misalnya anak-anak kita yang masih usia dini bisa diberikan hadiah gitu ya. Kalau puasanya buka zuhur sekian, puasanya buka asar sekian gitu ya. Kalau puasanya buka maghrib sekian, silahkan. Mudah-mudahan rezeki yang kita tunaikan, yang kita berikan kepada keluarga akan Allah berikan ganti yang lebih banyak dan lebih besar lagi, insya Allah. Amin. Maka kita berusaha bagaimana bisa puasa bareng gitu ya, salat tarawih berjamaah, kemudian tilawahnya juga bareng-bareng gitu ya. Kita saling memotivasi antara keluarga agar mereka pun bisa semangat gitu ya untuk membaca Al-Qur'an bersama-sama gitu ya. Lantas apa yang keempat yang perlu kita lakukan bersama-sama dengan keluarga kita? Yang keempat adalah sedekah. Sedekah itu akan dibalas oleh Allah berlipat-lipat jika dilakukan di bulan Ramadan. Kalau misalnya kita sedekahnya biasa-biasa saja di bulan biasa gitu ya, maka pahalanya biasa. Tetapi ketika kita bersedekahnya di bulan Ramadan, maka insya Allah pahalanya lebih besar lagi gitu. Jadi kalau kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat bersedekah di bulan Ramadan itu seperti angin yang berhembus. Angin yang berhembus bagaimana? Cepat sekali, gitu kan? Tidak ada kalimat nanti, tidak ada kalimat menunda. Apa yang ada di rumah beliau gula, maka beliau berikan. Apa yang adanya roti akan beliau berikan. Begitu juga jika adanya kurma, maka beliau berikan kepada yang meminta. Kenapa? Karena beliau tahu gitu ya,
pahala bersedekah di bulan Ramadan besar sekali, maka kita ajak anak-anak kita untuk bersedekah bersama-sama. Kita buat santunan yatim bersama-sama, atau kita buat jamuan berbuka gitu ya bersama-sama gitu. Kita bisa mewarnai, bisa mentransfer frekuensi kita kepada keluarga kita, agar mereka nanti terbiasa ketika kita tiada pun mereka akan melakukan hal yang sama gitu ya, di dalam rumah tangga mereka masing-masing nantinya gitu. Jadi kita memberikan keteladanan yang baik untuk anak-anak kita selama di bulan Ramadan. Harapannya apa? Esensi dari puasa ini akan dirasakan oleh mereka gitu dan akan berkesan gitu ya, akan berkesan. Itu yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan yang keempat. Apa yang kelima? Yang kelima adalah zikir dan doa. Kalau tadi korek kita Mas siapa tadi ya? Saya lupa. Korek kita yang baca Quran Mas Rizal ya. Membacakan surat Al-Baqarah Iya, ayat 185 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Ada kalimat huda. Huda itu petunjuk, huda itu hidayah. Jadi kalau kita pengen tahu bagaimana agar mendapatkan pencerahan, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, sejujurnya semuanya ada di dalam Al-Qur'an gitu ya. Maka kalau kita ingin sekali mengisi Ramadan ini dengan memperbanyak zikir, zikir itu bisa subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar gitu ya. Even istighfar dan tilawah pun termasuk zikir gitu ya. Zikir itu mengingat Allah gitu ya. Mengingat Allah itu bisa dengan pikiran kita, bisa dengan lisan kita, bisa dengan hati kita gitu. Intinya di bulan Ramadan ini benar-benar apa ya, pikiran kita itu ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pikiran kita ingin mendapatkan eh, kebahagiaan dunia akhirat gitu ya. Jadi nggak ada pikiran-pikiran yang lain gitu. Sehingga saat kita memasuki bulan suci Ramadan, kita akan mengisi hari-hari dengan baik. Tutur kata kita akan kita kurangi karena kita alihkan ke zikir gitu. Jadi biasanya kita ngerumpi atau biasanya kita ngobrol-ngobrol, mungkin wasting time gitu ya. Pagi, siang, sore, kita obrolan-obrolan yang eh, ya ngalor ngidul gitu ya bahasanya ya. Tapi bulan bulan Ramadan kita bisa alihkan gitu. Kalau ngobrol dengan keluarga bagaimana? Insya Allah ibadah. Ngobrol dengan orang tua, ngobrol dengan pasangan, ngobrol dengan anak gitu ya. Insya Allah ibadah. Namun jangan sampai ibadahnya di ngobrol saja, tapi bagaimana kita bisa berzikir bersama. Misalnya sebelum maghrib kita ajak anak-anak atau pasangan kita untuk membaca zikir pagi dan petang gitu ya, atau kita ajak mereka berdoa bersama-sama, apa sih yang kita harapkan dalam keluarga ini gitu ya. Kan jarang-jarang kalau hari biasa kita makan bareng tuh jarang sekali kita bisa melakukan itu gitu ya. Tetapi kalau Ramadan sahurnya bersama, buka puasanya bersama. Kenapa maghribnya sama? Maghribnya bareng gitu ya, imsak atau sahurnya bareng gitu. Rasanya rugi kalau momen bersama ini nggak dimaksimalkan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sahur di dalamnya, apa kata Rasulullah? Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena dalam sahur ada keberkahan. Jadi keberkahan yang Allah berikan ke dalam tubuh kita, tubuh ini enak diajak ibadah, enak diajak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ingin sekali Ramadan kali ini benar-benar bermakna gitu ya, berarti bersama keluarga besar kita. Jadi kalau zikir jangan sendirian, kalau baca Quran jangan sendirian, jangan sampai kita melakukan itu sendiri gitu ya, tanpa mengajak orang-orang yang kita cinta gitu ya, tanpa mengajak orang tua atau pasangan atau anak-anak, rasanya rugi gitu. Kenapa? Kita kan pengen masuk surga berjamaah gitu, pengen masuk surga sekeluarga, sehingga kita ingin sekali zikir-zikir kita gitu ya, menjelang menjelang apa, menjelang berbuka pun bisa kita lakukan sebagai sarana untuk mendekatkan hati dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang tidak kalah pentingnya, yaitu memperbanyak doa gitu ya, dan berburu Lailatul Qadar. Jadi
Lailatul Qadar ini bukan hanya malam 1000 bulan gitu ya, bukan hanya malam di mana ibadah kita pada satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, tetapi lebih dari itu malam Lailatul Qadar adalah malam perubahan takdir. Karena malam Lailatul Qadar itu malam perubahan takdir kita, berharap sekali takdir buruk diganti oleh Allah dengan takdir baik. Bagaimana cara menggantinya? Dengan memperbanyak doa. Maka surat Al-Baqarah 186 gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jadi apabila hambaku bertanya tentang aku, katakan aku ini dekat, kata Allah. Jangan pernah menganggap Allah itu jauh, Allah nggak pernah mendengarkan doa-doa kita, Allah tidak pernah mengabulkan doa-doa kita. Jangan pernah berseuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu bersama prasangka kita. Kalau prasangka kita baik kepada Allah, maka Allah akan memberikan yang terbaik. Nauzubillah kalau misalnya kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka momen ini, momen Ramadan ini, kita minta anak-anak kita mendoakan kita, pasangan saling mendoakan kepada pasangannya gitu, orang tua mendoakan anaknya dan anak mendoakan orang tuanya, saling mendoakan. Kenapa? Bulan Ramadan bulan diijabahnya doa-doa gitu ya, bulan diijabahnya doa-doa. Rasanya ingin sekali bulan Ramadan ini takdir-takdir kita yang buruk diganti oleh Allah dengan takdir baik. Maka apa yang Rasulullah selalu lantunkan di bulan Ramadan terutama di malam Lailatul Qadar, beliau membaca Allahumma innaka afuwan karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Jika kita buka puasa itu sambil meletakkan piring, gelas gitu ya, mungkin weekend itu kan kita bisa kumpul sama keluarga, atau di hari-hari biasa juga kan kita bisa pulang lebih awal, maka saat menyajikan atau saat kita menyiapkan berbuka, kita bisa membaca dzikir yang selalu kita baca ya dalam menunggu maghrib itu, asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Baca bareng-bareng gitu ya. Enak gitu ya kalau Ramadan kita bisa saling mendoakan, bahkan bisa berdoa bersama gitu. Lakukan momen ini eh, agar kita disatukan oleh Allah gitu ya, bukan hanya di dunia tapi juga sampai ke jannahnya. Nah, ini karena kita sudah memasuki hari nanti malam malam ke-13 gitu ya. Tolong nanti ditandai Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tolong ditandai malam ke-21, ke-23, malam ke-25, malam ke-27 dan malam ke-29. Karena Lailatul Qadar itu misteri dan dia biasanya umumnya itu di malam-malam ganjil sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan. Seorang sahabat bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, apakah Lailatul Qadar hanya ada pada zamanmu atau akan tetap ada sampai hari kiamat? Maka beliau menjawab akan tetap ada sampai hari kiamat, gitu ya. Ditanya lagi, kapan ya Rasulullah? Waktunya itu kapan gitu. Beliau menjawab mungkin 10 hari pertama atau mungkin 10 hari terakhir. Di antara dua waktu ini, kapan yang lebih dekat dengan Lailatul Qadar? Maka beliau menjawab di 10 hari terakhir. Ditanya lagi di 10 hari terakhir ini kira-kira mana yang paling dekat? Beliau menjawab di malam-malam ganjil dan jangan bertanya lagi. Gitu. Jadi clue-nya di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Jika kita diberi kesempatan bertemu ya, kita doanya apa? Allahumma rzuqna Lailatul Qadar. Sebagaimana kita berdoa pada bulan Rajab, bulan Sya'ban, kita doanya apa? Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Alhamdulillah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bertemu dengan Ramadan dan sudah memasuki hari ke-12. Rasanya campur ya rasa kita, ya Allah, Allah mengabulkan doa kita gitu. Karena bertemu satu hari saja dengan bulan Ramadan itu sudah mampu menggugurkan dosa-dosa masa lalu kita gitu. Taraweh pun mampu menggugurkan dosa-dosa masa lalu kita. Apakah ada bulan seindah ini? Apakah ada bulan sekeren ini gitu ya?
Maka ketika kita sudah memasukinya, kita maksimalkan ibadah di bulan Ramadan itu. Sama halnya ketika kita berdoa kepada Allah, Allahumma rzuqna lailatul qadar. Ya Allah, berikanlah kami rezeki bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar gitu ya. Harapannya apa? Allah memberikan usia kita panjang gitu ya, dan bisa bertemu dengan Lailatul Qadar. Maka kalau kita bertemu dengan Lailatul Qadar mau ngapain? Ya harus maksimal ibadahnya gitu. Ya tilawahnya, ya sholat sunnahnya, zikirnya, doa-doa kita gitu ya. Dan itu jangan kita lakukan sendiri lagi. Kembali lagi dengan kita melakukan sendiri, tapi ajaklah orang-orang yang kita cinta gitu ya. Kalau kita makan bareng biasa, mentraktir bareng, jalan-jalan bareng, kebahagiaan dunia bareng-bareng sama keluarga itu biasa. Bisakah kita mengajak keluarga kita untuk urusan akhirat gitu. Jadi bukan hanya kebahagiaan di dunia, tapi kita pun mengkondisikan bagaimana agar kita mendapat kebahagiaan di akhirat gitu. Biar kita bisa bersama-sama di surga gitu ya. Maka saat kita memiliki rasa untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan, kita ajak keluarga kita, terutama para ayah. Para ayah ini bertanggung jawab gitu ya untuk membahagiakan istri dan anak-anaknya bukan hanya di dunia, tapi juga sampai ke surga. Mudah-mudahan amalan-amalan yang bisa kita lakukan gitu ya di bulan Ramadan ini bisa berbuah takwa. Jangan lupakan juga bahwa menservis mereka, melayani mereka gitu ya, membantu mereka, memberikan hadiah buat mereka, itu insya Allah pahalanya juga besar. Jadi kita tanya sama suami kita, Mas mau makan apa, mau buka puasa pakai apa gitu ya. Mau ayam bakar atau mau ikan bakar misalnya gitu. Oh Bunda mau masak? Enggak, mau pesan gitu ya. Jadi banyak cara kan membahagiakan keluarga gitu ya. Ketika difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka maksimalkan untuk membahagiakan karena kita ingin sekali mencontoh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh 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 banget gitu ya kalau para ayah itu ke dapur, menanyakan hal-hal yang bisa dibantu atau misalnya menyediakan gelas dan piring kita lakukan bersama-sama gitu ya. Sama halnya bagaimana suami bisa membantu istri, istri pun juga bisa membantu suami bagaimana mengelola keuangan yang baik agar cash flow-nya jelas gitu ya. Jangan sampai nanti selesai Ramadan ternyata kita menggadaikan atau menjual sesuatu gitu ya, untuk urusan dunia atau untuk lifestyle di dunia. Tapi kalau kita pengen, melakukannya karena ingin mendapatkan pahala di akhirat atau adanya perubahan lifestyle kita untuk urusan akhirat, maka insya Allah ada keberkahan di sana. Demikian Mbak Fitriah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, saya kembalikan lagi kepada Mbak Fitriah. Silakan Mbak Fitriah. Ya, terima kasih banyak Ustazah. Alhamdulillah telah sama-sama kita dengar tausiah yang syarat ilmu dan hikmah dari penyampaian guru besar kita Ustazah Siti Fathiah Khotib LCME. Semoga hal-hal yang disampaikan bisa kita amalkan dengan baik. Amin ya Allah. Dari Bapak dan Ibu, silakan jika ingin ada yang bertanya, bisa di chat atau di reaction. Ya, Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menyampaikan pertanyaannya di chat atau di raise hand ya, atau bisa raise hand. Ini Mas Han ya. Ya, Mas Han. Ustazah, mohon tipsnya supaya tidak minder saat mencari pasangan. Soalnya saya merasa tidak berprestasi, tapi saya hobi beres-beres rumah meskipun belum bisa ditunjukkan karena masih kos. Nah, terima kasih pertanyaannya untuk Bapak Hans. Ya, Mas Han, kita sering dengar ya ayat Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la taqnatu min rahmatillah. Atau la tayasu min rauhillah. Jadi jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Intinya ketika kita pengen banget dapat pasangan gitu ya,
itu kita bisa curhat sama Allah ini mumpung bulan Ramadan. Saya pernah cerita ya bagaimana ketika akan berangkat ke Pakistan, ibunda saya berkata begini, Pat, doa ya agar diberikan pasangan yang soleh dan seterusnya gitu ya. Saya bilang, ibu kan Patnya mau kuliah gitu, baru mau kuliah, masa sudah disuruh berdoa gitu ya, mendapatkan pasangan agar bisa cepat nikah. Apa ibunda saya jawab, Pat, kita nggak pernah tahu gitu ya. Boleh jadi doanya sekarang dikabulkan 5 tahun lagi. Boleh jadi doanya sekarang dikabulkan 10 tahun lagi gitu ya. Mungkin detailnya ada di Instagram saya ya, di IG saya itu ada terkait dengan doa gitu ya. Ada yang merasa kok doanya nggak dikabulkan gitu, karena memang doa itu misteri gitu ya, yang bisa mengabulkan cepat atau lambat itu kan hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi insecure atau minder itu jangan pernah ada dalam diri kita gitu ya. Eee, ketika kita bisa curhat kepada Allah itu nomor satu, itu curhat nomor satu. Mumpung Ramadan, sampaikan, "Ya Allah, saya tuh begini begini, saya pengen banget," gitu. Saya pengen dapat pasangan yang solehah, yang pengertian, penyayang gitu. Kalau senang beres-beres gitu ya, itu kan, bagus gitu, nggak semua orang bisa beres-beres kan, biasanya kan laki-laki habis mandi, gitu ya, handuk basah di atas tempat tidur gitu kan. Jadi bikin bikin apa ya, bikin, eee, ada clash, ada gap gitu ya, ada bumbu-bumbu rumah tangga gitu. Suami saya tipe yang itu gitu. Jadi beliau senang banget beresin rumah, nanti kalau ikannya ditambah lagi ikannya, nanti pohon-pohon ditebangin dan seterusnya. Nggak apa-apa kan itu anugerah ya, itu kan kelebihan gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa beres-beres, eee, even nggak ada yang tahu, tapi kan Allah tahu. Kalau tipe Mas Hans begini cocoknya istri yang pas seperti apa nih, Allah ketemukan gitu. Kalau yang hobinya ngeberantakin, pasangannya kayak apa nih, kayak bagaimana, Allah yang pertemukan gitu. Ketika kita menikah kan saling melengkapi, saling menyempurnakan karena kita tidak ada yang sempurna. Maka bulan Ramadan, mumpung Ramadan, minta sama Allah detailkan tuh permintaan kita istri yang soleha, yang penyayang, bla 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 bla. Itu sampaikan di bulan Ramadan, terutama nanti di malam Lailatul Qadar. Demikian Mas Han ya. Itu bukan kekurangan tuh, malah kelebihan ya, bisa beres-beres rumah. Banyak yang pengen punya suami yang beres-beres rumah Mas Hans. Ada lagi Mbak Fitria? Terima kasih Ustazah untuk jawabannya. Eh, Pak Hans, apakah sudah cukup jawaban dari Ustazah atau masih ada yang ditanyakan lagi? Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Ustazah ya. Ya. Izin bertanya, bolehkah seseorang menggampangkan tidak puasa Ramadan karena punya uang yang berlebih untuk membayar fidyah? Nah, ini gimana nih Ustazah? Kalau fidyah itu hanya untuk mereka yang nggak kuat puasa, seperti lansia ya, lansia yang nggak kuat puasa umur 70, 80 udah duduk gemeter gitu ya, udah nggak kuat puasa, bolehlah dia membayar fidyah. Kalau masih kuat, nggak boleh gitu ya. Atau yang kedua, ibu hamil, ibu menyusui, itu ada yang berpendapat jika anaknya banyak banget gitu ya, nggak ada waktu untuk puasa. Tahun ini hamil, tahun depan menyusui, tahun ini hamil, tahun depan menyusui, tahun berikutnya hamil gitu ya. Terus aja begitu. Maka ada yang berpendapat Ibnu Umar berpendapat fidyah saja. Tapi kalau anaknya cuma 2, 3, ketika anak besar dia bayar bayar qadha gitu. Kecuali kalau ada anak muda yang punya penyakit menahun, gagal ginjal gitu ya atau stroke atau dan dia nggak kuat puasa gitu. Maka orang yang punya penyakit menahun itu, karena nggak kuat puasa atau yang lansia nggak kuat puasa baru boleh bayar fidyah. Kenapa? Kategorinya kan tidak mampu. Syarat wajib puasa itu beragama Islam, berakal sehat, kemudian balik, keempat mampu. Kalau dia mampu nggak puasa dia berdosa gitu. Bukan puasa itu hanya bisa dibayar dengan fidyah. Fidyah enggak seperti itu. Dia mampu berpuasa maka dia harus berpuasa gitu ya. Kalau nggak puasa bagaimana? Ya dia berdosa gitu. Kemudian yang kelima itu menetap bukan musafir. Kalau musafir boleh nggak puasa.
tetapi diganti di hari yang lain. Jadi orang sakit atau musafir ketika dia nggak puasa, dihitung berapa hari dia nggak puasa. Nanti diganti di hari lain sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 184-85 ya, tadi sudah dibacakan oleh qori kita. Demikian. Jadi bukan nggak boleh ya, nggak kuat, vidya enggak gitu. Ada S dan K berlaku gitu ya. Lanjut. Mungkin tambahan Ustazah, tadi kan Ya. ceritakan tentang fidyah. Nah, Gimana? terkait perhitungan fidyah itu gimana Ustazah? Fidyah itu sekali makan, katakanlah sekarang nasi kotak itu full ya, nasi kotak lengkap, katakanlah 30.000 sama kolak atau esnya 5 gitu, 5.000, ya 35.000 lah. Jadi kalau misalnya ada orang tua kita nggak kuat puasa nih, udah umur 80 tahun nggak kuat puasa, maka dia bayar fidyah berarti 1 hari 35.000. Dia bisa memberikannya sekaligus 1 bulan atau per hari. Per hari ke fulan yang nggak mampu, besok ke siapa lagi, boleh sah-sah saja. Terima kasih Ustazah. Ya. Ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Alivia. Ustazah di bulan Ramadan ini memperbanyak membaca qiraat Al-Quran dilipat gandakan pahalanya. Namun bagaimana hukumnya jika hanya membaca namun tanpa mentadaburirnya? Tadabur. Baik. Al-Quran itu ketika kita membacanya, even kita tidak paham artinya, even kita tidak pernah mentadaburinya. Mentadaburi apa sih? Tadabur itu memahami dengan dalam, dipikirkan gitu ya, penciptaan alam semesta dan seterusnya. Jadi pemahaman secara dalam gitu ya. Kita nggak melakukannya, tetap dapat pahala. Nggak paham aja kita tetap dapat pahala gitu. Maka kalau kita ketahui, kalau kita meyakinkan diri dan anak-anak bahwa membaca Al-Quran itu hukumnya fardu ain setiap individu, maka kita pasti akan termotivasi untuk dekat dengan Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran dengan benar itu hukumnya fardu ain. Apa fardu ain? Setiap individu wajib membaca dengan benar. Sementara mengajarkannya hukumnya fardu kifayah. Jadi yang wajib itu membaca dengan benar. Even dia nggak paham, even dia tidak mentadaburi, nggak apa-apa, gitu, nggak apa-apa. Hanya lebih baik gitu ya, lebih baik lagi gitu maksudnya, lebih baik lagi jika dia bisa paham artinya gitu ya. Nah itu pun kemarin karena banyaknya pertanyaan ya di DM banyak pertanyaan seputar tilawah gitu ya. Tilawah itu kan bukan tidur di lantai bawah. Jadi saat orang nih yang paling bagus yang mana nih Bu Fathia, baca Quran atau memahaminya atau menghafalnya atau gitu kan. Banyak pertanyaan seputar tilawah itu maka saya kembalikan kepada target masing-masing. Kalau targetnya mau hatam ya baca saja even nggak paham gitu. Kalau targetnya mau paham berarti hari ini misalnya baca ayatnya kemudian besok membaca terjemahannya, begitu seterusnya gitu. Jadi tergantung target kita mau apa nih di Ramadan ini. Yang penting berinteraksi dengan Al-Quran. Rugi gitu ya. Kalau sebulan ini tuh nggak berinteraksi dengan Al-Quran itu rugi banget gitu ya. Kenapa? Karena Al-Quran ini bisa ngasih syafaat di hari kiamat nanti. Apa kata Rasulullah, "Iqra al-Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran gitu ya. Karena dia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada yang membacanya gitu. Jadi baca aja baca, even nggak paham nggak apa-apa gitu ya. Demikian jawabannya Mbak Fitria. Ya, terima kasih Ustazah. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustazah dari Mbak Neni. Ustazah, pembayaran fidyah apakah ada golongan? Siapa saja yang boleh menerima dan yang tidak boleh menerima fidyah? Iya, untuk fidyah ini seperti zakat ya. Boleh ke siapa saja gitu ya. Yang mustahik gitu ya. Yang mustahik itu ada di dalam surat At-Taubah ayat 60. Ada fakir, ada miskin, ada amil, ada
mu'alaf yang kurang mampu, yang terlilit hutang, kemudian fisabilillah atau musafir itu ada ya. Jadi kalau misalnya ada saudara kita, adik kakak kita, tapi dia kategorinya miskin, income-nya tidak mencukupi, maka kita boleh fidyah kepada mereka. Jadi sama lah ya dengan zakat ya, sama dengan zakat. Kalau sedekah kan bebas ya. Kalau sedekah kan bisa buat siapa saja. Even dia orang kaya kan boleh bersedekah. Orang tua kita kaya, tapi ketika kita mengirimkan parcel untuk orang tua, itu kan Allah mencatatnya sebagai pahala sedekah, maka boleh. Kalau sedekah bebas-bebas saja, even dia orang kaya. Tapi kalau fidyah, zakat, dan zakat fitrah, zakat mal itu sama. 7 golongan yang disebutkan di surat At-Taubah ayat 60. Allah a'lam begitu. Ada lagi Mbak Fitria? Baik, mungkin saya ingin bertanya Ustazah. Jadi Siap. misalnya kita puasa di 2 tahun yang lalu nih Ustazah, kita bolong, tapi kita tidak ingat. Nah, apakah puasa di tahun-tahun sebelumnya bisa kita qadha nanti di tahun, misalnya setelah puasa Ramadan ini, atau ya itu memang sudah hilang, atau memang udah dosanya kita yang tanggung gitu saja. Itu bagaimana kalau seandainya puasa-puasa sebelumnya kita belum mengganti atau mengqadha? Karena apa? Karena apa tuh nggak puasanya, karena apa? Kan jawabannya akan berbeda ini. Ya, karena halangan, atau karena melahirkan, atau karena sakit. Nah, itu. Iya. Jadi kalau misalnya karena mens gitu ya, atau karena nifas, terus sakit gitu, terus dia udah sehat, nggak cepat-cepat bayar, oh dia berdosa. Dia berdosa. Kenapa? Karena sama lah orang bayar qadha dengan orang menunda sholat gitu. Kalau dia sholat zuhurnya jam 3 gitu, atau sholat zuhurnya gitu ya mendekati asar, ada dosa kan di sana gitu ya. Ditunda, apalagi sampai lewat gitu, sengaja sampai lewat waktunya gitu. Nah ini kan dia berdosa kan gitu. Bayar qadha juga sama gitu, bayar qadha juga sama. Kan ada waktu tuh 11 bulan, masa sih dari 11 bulan itu nggak ada waktu sama sekali untuk dia bayar qadha kan gitu ya. Kecuali untuk ibu hamil, ibu menyusui yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi ketika dia mau puasa, nyusu, hamil, besok nyusui, hamil lagi, nyusui lagi. Nah itu mungkin ketika anak-anak udah besar, nggak hamil lagi, nggak menyusui lagi, dia boleh bayar qadha tuh gitu ya. Tapi kalau karena malas gitu ya, ya istighfar ya, karena itu seperti kita menunda sholat kan juga kan berdosa. Bahkan ada ulama yang berpendapat kalau udah lewat waktunya gitu ya, misalnya nih belum bayar kodok puasa yang kemarin gitu ya, udah ketemu lagi bulan Ramadan tahun ini, bahkan mereka ada yang berpendapat di double. Jadi misalnya, aduh kurang 2 belum bayar, berarti ketemu setelah Idul Fitri nanti jadi 4 begitu. Punishment buat mereka gitu ya, punishment karena tidak bersegera dalam membayar qadha gitu ya. Demikian wallahu a'lam. Jadi intinya boleh di double ya, misalnya 2 tahun yang lalu nih kurang 3 nih kayaknya nih, terus di double itu boleh. Jadi boleh. Justru itu ada pendapat karena memang dia lalai ya di situ gitu ya. Ada yang mengatakan ya sama saja nominalnya, kalau kurang 3 ya berarti bayar 3 lagi gitu ya. Tapi ada ulama yang berpendapat karena kita lalai nih dipunish gitu ya, didenda ya untuk membayar 2 kali lipat. Demikian Wallahu a'lam. Baik Ustazah, terima kasih untuk jawabannya. Bapak dan Ibu, apakah ada yang, ada dari Pak Bambang. Assalamualaikum Ustazah, Ramadan tahun ini pekerjaan saya banyak ke customer dibandingkan tahun sebelumnya karena tahun lalu masih WFH, sehingga banyak waktu untuk beribadah. Apakah dengan kita disibukkan dengan bekerja karena niat beribadah, mencari nafkah untuk keluarga, sama pahalanya dengan ibadah-ibadah seperti tadarus, tarawih, dan lain-lain yang banyak dilakukan orang-orang kebanyakan? Ya. Jadi ibadah itu ada yang sifatnya ritual, ada yang non-ritual gitu ya. Nah, saat kita beribadah yang ritual seperti sholat, gitu, tilawah, zikir, dan seterusnya, kita dapat pahala dari ibadah tersebut gitu ya.
berarti dia dapat pahala juga dari pintu yang lain kan. Orang yang berzikir kan dia punya pekerjaan juga sama ya gitu. Maka ketika kita sibuk dengan pekerjaan kita, jika bekerja itu diniatkan ibadah, kita dapat pahala dari pekerjaan tersebut. Tapi tidak dapat pahala dari zikir gitu ya. Allah itu kan paling adil dia, paling adil. Maka itu yang ditanyakan oleh seorang sahabat ya. Kok saya lupa ya. Jadi beliau itu cemburu dengan orang kaya. Cemburu banget, enaknya jadi orang kaya gitu lah ya. Abidar, nah namanya Abidar. Abidar ini bilang begini ke Rasulullah, ya Rasulullah enak banget jadi orang kaya ya gitu. Orang kaya itu dapat pahalanya banyak gitu ya. Kita orang miskin puasa, orang kaya ikut puasa. Kemudian orang orang kaya kita sholat, orang kaya sholat. Terus gitu ya, kita zikir, orang kaya juga zikir, sama-sama dapat pahala. Tapi saat orang kaya itu sedekah gitu, kita nggak dapat pahala gitu kan. Cemburu Abizar ini. Karena enak banget jadi orang kaya, yang kita kerjakan dia kerjakan. Tapi ketika dia sedekah, kita nih orang miskin nggak bisa bersedekah. Apa jawaban Rasulullah? Ya Abizar, apakah engkau lupa ada yang bisa engkau sedekahkan dalam dirimu? Apa kata Abizar ya Rasulullah? Apa ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, mengucapkan subhanallah sedekah, alhamdulillah sedekah, Allahu akbar sedekah, la ilaha illallah juga sedekah gitu. Tapi itu untuk orang-orang yang tidak mampu bersedekah dengan hartanya. Maka dia bersedekah dengan zikir gitu ya, dengan amar ma'ruf nahi munkar, dengan melakukan hubungan intim gitu ya. Sampai dijelaskan oleh Rasulullah, engkau melakukan hubungan intim dengan istrimu juga sedekah kan gitu. Artinya Allah itu maha adil, yang mampu melakukan ABCD ya dapat pahalanya ABCD. Terus yang kerja insya Allah juga dia dapat pahala dari bekerjanya, insya Allah dia dapat. Bekerja juga kan ibadah, memberi nafkah kepada anak istri juga kan ibadah gitu ya. Tapi lebih baik lagi kalau dia bisa menambah dengan ibadah ritual. Oke, dia kerja, misalnya di perjalanan dia baca subhanallah gitu. Ketika misalnya dia sedang istirahat gitu ya, dia bisa membaca Allahu Akbar atau la ilaha illallah. Pasti berbeda kan gitu ya dengan yang kerja aja gitu kan. Misalnya subuh atau di perjalanan bisa kan sekadar membaca ayat kursi gitu. Intinya gimana biar lisan kita tuh basah dengan ayat Allah gitu. Hafalnya ayat kursi. Ya di perjalanan kita baca ayat kursi. Hafalnya misalnya eh, zikir pagi petang ya, sudah zikir pagi petang gitu ya. Mudah-mudahan terjawab ya Pak Bambang ya, dan kita mudah-mudahan semangat untuk tetap menghidupkan Ramadan baik di waktu siang maupun di waktu malamnya. Demikian, ingin berlama-lama nih Mbak Fitia, saya sudah di WA sama panitia di Ya, Ustazah. di TV One ya, mohon maaf, mohon doanya, insya Allah saya akan live hari ini di TV One jam 2, semoga lancar dan berkah. Dan sebagai penutup saya mohon maaf sekali jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang berkesan. Semoga kita bertemu lagi lain waktu dengan keimanan yang lebih baik lagi. Kita tutup dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, terima kasih. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita di penghujung acara pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran support dan segala perhatian pada pelaksanaan kajian hari ini. Jazakumullah khairan kasiran. Semoga Allah meridai amalan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ustazah. Pamit semuanya ya, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.